Shalom. Shalom. Saudara yang dikasihi Tuhan, ingatlah akan kasih setia Tuhan kepada kita. Rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Dia baik. Mari datanglah ke baiknya dengan hati yang bersyukur, bersukacita menghadap pelatarannya. Kita persiapkan hati dan pikiran kita. Kita berdoa dalam hati masing-masing. Amin. Mari kita puji Dia dengan nyanyian dari Kidung Jemaat nomor 242, Muliakanlah Allah Bapa. Muliakan Allah Bapa, muliakan Putranya, muliakan Roh Penghidup, ketiganya yang esa. Haleluya, puji Dia kini dan selamanya. Muliakan Raja kasih yang menjadi penebus, yang membuat kita waris kerajaannya terus. Haleluya, puji Dia, Anak Domba yang kudus. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Para serafim berdiri di sebelah atasnya, dan mereka berseru seorang kepada seorang, katanya, Kudus, kudus, kuduslah semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaannya. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Allah kami, Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, kami mengucapkan terima kasih kepadamu karena Tuhan menjadikan, menyelamatkan dan menguruskan kami melalui kasih-Mu. Jagalah kami dari mara bahaya dan pencobaan. Hiburlah kami pada waktu kesusahan. Bantulah kami kalau jatuh. Pimpinlah kami di akhir hidup kami, agar kami masuk ke dalam kerajaan-Mu. Di sanalah kami memuji Tuhan dalam hati dan perkataan yang baharu. Amin. Serikat persaudaraan, berdirilah teguh, sempurnakan persatuan di dalam Tuhan-Mu. Bersama-sama majulah, dikuatkan iman, berdamai bersejahtera dengan pengasihan. Dengarlah hukum Taurat yang ditetapkan pada minggu ini, yaitu titah yang ke-7 dan titah yang ke-8. Titah ke-7,
jangan engkau berzina. Titah ke-8, jangan engkau mencuri. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita bersama-sama memohon kekuatan kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Yesus, aku jadi milik-Mu. Berilah Roh-Mu meyakinkan bahwa Kau pun milik-Ku. Aku berserah. Kepadamu Juru Selamat, aku berserah. Ya Tuhan kami yang Maha Kasih dan Maha Kudus, Bapa kami di dalam Yesus Kristus, setiap kali kami datang ke hadapan-Mu, kami merasa bahwa kasih-Mu sangat kami butuhkan. Karena itu kami datang merendahkan diri hari ini kepadamu dan mengaku bahwa kami sering seperti domba yang sesat, menyimpang dari jalan yang benar. Janganlah Engkau mengucilkan kami dari hadapan-Mu oleh karena dosa dan pelanggaran kami. Karena Engkau tidak menginginkan kematian dari orang fasik, melainkan Engkau menginginkan pertobatannya agar dia selamat. Ampunilah akan segala kesalahan dan pelanggaran kami dengan perantara penghulu kami yang tunggal, anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Tetapkanlah anugerah-Mu bagi kami dengan perantara kesaksian dan kuasa Roh Kudus, supaya kami terhibur dan datang memanggil Engkau, dan agar segala perbuatan dan kelakuan serta pikiran kami menjadi kemuliaan bagi nama-Mu yang kudus itu. Amin. Janji Tuhan akan keampunan dosa-dosa kita. Kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil, dan Ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin.
agar Engkau tetap dipuji. Engkau Bapa yang memberkati tiap orang yang rendah hati. Tolonglah kami sekarang ini dan selamanya. Marilah kita mendengar firman Tuhan, epistel yang ditetapkan untuk minggu ini, yang tertulis dari kitab Yohanes, pasal yang pertama, ayat yang ke-29 sampai ayat yang ke-34. Kita baca secara responsorial. Yohanes menunjuk kepada Yesus. Pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya, dan ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Dialah yang kumaksud ketika kukatakan, kemudian daripadaku akan datang seorang yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Dan aku sendiri pun mula-mula tidak mengenal dia, tetapi untuk itulah aku datang dan membaptis dengan air, supaya ia dinyatakan kepada Israel. Dan Yohanes memberi kesaksian, katanya, "Aku telah melihat Roh turun dari langit seperti merpati, dan ia tinggal di atasnya. Dan aku pun tidak mengenalnya, tetapi dia yang mengutus aku untuk membaptis dengan air telah berfirman kepadaku, jikalau engkau melihat Roh itu turun ke atas seseorang dan tinggal di atasnya, dialah itu yang membaptis dengan Roh Kudus. Dan aku telah melihatnya dan memberi kesaksian, ia adalah Allah." Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Jalan dengan juru selamatku di lembah berbunga dan berair sejuk. Ya kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri Bapa. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Mau berjalan dengan juru selamatku di lembah gelap, di badai yang menderu. Aku takkan takut di bahaya apapun, bila ku dibimbing tangan Tuhanku. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus,
lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Warta Jemaat di Minggu 7 Juni 2020. Yang pertama, nama minggu kita adalah Minggu Trinitatis dengan tema Kemuliaan Allah atas ciptaannya. Hamuliauni Jehovah diaka natinopana. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara sekalian, kebaktian Minggu di gereja. Tata cara mengikuti ibadah Minggu di gereja di masa new normal. Dengan diberlakukannya new normal oleh pemerintah, Huria berencana melaksanakan kebaktian Minggu di gereja dengan mengikuti protokol kesehatan pencegahan COVID-19. Yang pertama, melaksanakan kebaktian Minggu selama 3 kali, yaitu kebaktian pertama pukul 7 sampai dengan pukul 8 WIB, kebaktian kedua pukul 9 sampai jam 10 WIB, kebaktian ketiga pukul 11 sampai jam 12 WIB, dengan membagi jadwal per sektor yang mengikuti kebaktian. Jadwal kebaktian akan secara otomatis berubah setiap minggu, atau jemaat wajib mengikuti jadwal kebaktian yang sudah ditetapkan. Yang kedua, menganjurkan anak-anak sekolah minggu dan jemaat lanjut usia yang rentan tertular penyakit serta orang dengan sakit bawaan yang berisiko tinggi terhadap COVID-19 untuk mengikuti ibadah di rumah secara online. Yang ketiga, pelaksanaan ibadah akan diwartakan kemudian. Yang keempat, di setiap ibadah mengikuti protap atau protokol kesehatan sebagai berikut, yaitu yang pertama, wajib cuci tangan sebelum masuk gereja. Yang kedua, sebelum masuk ke dalam gedung gereja akan diukur suhu tubuh atau di bawah 37,5 derajat Celcius. Yang ketiga, duduklah di tempat yang telah ditentukan sesuai dengan tanda. Yang keempat, wajib memakai masker di dalam gedung gereja maupun di lingkungan gereja. Yang kelima, selesai kebaktian dipersilakan untuk langsung pulang. Yang keenam, hindari kontak tubuh dan bersalam-salaman. Yang ketujuh, ikuti petunjuk dari koordinator protokol kesehatan. Yang kedelapan, persembahan pertama dan kedua diserahkan di depan altar setelah selesai khotbah dan menjaga jarak. Yang kesembilan, tata cara keluar dari dalam gedung gereja agar menjaga jarak dan mengutamakan baris belakang yang terlebih dahulu keluar dari gedung gereja. Yang ke-10, jika merasa kurang sehat agar tidak mengikuti kebaktian. Yang terakhir, sebelum kebaktian dan sesudah kebaktian diharapkan untuk tidak berfoto atau selfie di dalam gereja maupun di lingkungan pergunungan. Demikian warta jemaat. Tuhan Yesus memberkati. Firman Allah
mahkotnya, bimbingannya pun tetap bagi orang tersesat. Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang menyertai saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom, selamat hari Minggu Ibu Bapak, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat bersekutu kembali bersama-sama dengan kita Gereja HKBP Cirebon pada saat ini. Segala puji syukur kepada Tuhan yang Maha Pengasih yang memberkati kita hingga pada saat ini. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, marilah kita sambut firman Allah untuk kita pada minggu ini. Tertulis di dalam kitab Kejadian 1 ayat 26 sampai dengan ayat 31. Kitab Kejadian 1 ayat 26 sampai 31. Demikianlah firman Tuhan. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Berfirmanlah Allah, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji. Itulah akan menjadi makananmu. Tetapi kepada segala binatang di bumi dan segala burung di udara dan segala yang merayap di bumi yang bernyawa, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya. Dan jadilah demikian. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari ke-6. Demikianlah firman Allah. Ibu bapak, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, minggu kita saat ini disebut sebagai Minggu Trinitatis. Hasitolu sadauni debata ama anak dohoton di parpadia. Di dalam minggu-minggu Trinitatis ini kita akan menjalani minggu-minggu di mana Allah yang berkuasa itu, Allah yang berdaulat itu akan menyatakan diri kepada umatnya, menyatakan diri kepada dunia ini, menyatakan diri atas ciptaannya ini, sehingga semuanya mengenal dan mengetahui Allah itu siapa. Allah itu apa yang menjadi kehendaknya. Allah adalah pencipta dan Tuhan seluruh bumi, langit dan segala isinya. Dengan firman-Nya Allah menjadikan segala ciptaannya sesuai dengan kehendak dan tujuannya.
sesudah Allah menciptakan ciptaannya itu dengan firman-Nya, maka Allah melihat segala sesuatu yang telah dijadikannya itu sungguh amat baik. Amat baik. Tidak ada yang kurang. Tidak baik hanya secara keberadaan atau fisik daripada ciptaan itu, tetapi baik adanya dalam maksud dan tujuan Allah menciptakan ciptaannya itu supaya sampai kepada apa yang dikehendaki oleh Allah. Allah sudah memberikan kesanggupan dan kemampuan kepada yang diciptakan itu supaya hidup sesuai dengan apa yang dikehendaki Allah. Ibu, bapak, saudara-saudara, ini jugalah yang menjadi pergumulan sehingga disimpulkan menjadi pengakuan iman percaya gereja mula-mula hingga pengakuan iman percaya gereja saat ini. Bahwa Allah saja yang menciptakan langit, bumi, dan segala isinya ini adalah untuk kebaikan manusia. Untuk kebaikan manusia. Allah memberikan hal-hal yang baik untuk kebaikan manusia itu sebagai puncak mata rantai penciptaan Allah yang Dia ciptakan sesuai gambar dan rupa Allah itu sendiri. Imago Dei. Mengapa Allah menciptakan manusia itu seturut dengan rupa dan gambar Allah sendiri? Inilah Bapak, Ibu, saudara-saudara. Dari sini kita mengenal apa yang sesungguhnya menjadi kehendak Allah menciptakan bumi, langit, dan segala isinya. Karena kepada manusia itulah diberikan kuasa atas ciptaan lainnya itu. Kuasa itu Allah berikan kepada manusia supaya sampai kepada tujuan Allah yang sesungguhnya menciptakan. Maka manusia harus memiliki kemampuan sebagaimana karakter, kepribadian, hati pikiran Allah untuk menjaga, melestarikan, memelihara ciptaan itu. Itulah sebabnya Allah menjadikan manusia sesuai gambar dan rupa Allah sendiri. Manusia diberikan sifat, karakter seperti Allah supaya sanggup melaksanakan perintah berkuasa atas ciptaan tersebut demi keberlangsungan hidup manusia itu sendiri dan ciptaan lainnya. Artinya bukan hanya supaya sampai tujuan dari apa yang diciptakan Allah selain manusia itu sendiri, tetapi Allah sendiri memberikan kepada manusia mandat untuk berkelangsungan. Itulah sebabnya dikatakan beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung dari udara dan atas segala binatang yang merayap. Ibu, bapak, saudara-saudara, dalam Minggu Trinitatis ini hendak menjadikan dan menunjukkan bagaimana ciptaan Allah itu menjadi panggung kemuliaannya. Kita melihat bahwa Allah tidak hanya menjadikan manusia itu, menciptakan manusia itu dari debu tanah, tetapi selain memberikan kuasa kepada manusia atas ciptaan lainnya, Allah juga menyediakan segala kebutuhan manusia, segala keperluan manusia.
Sehingga keberlangsungan hidup dari yang diciptakan Allah itu terus menerus. Kita melihat dalam ciptaan ini selain memberikan kuasa, bagaimana dalam penciptaan Allah memberikan kuasa kepada Allah dengan begitu indah. Selain untuk beranak cucu, tetapi Allah juga memberikan kepada manusia segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji. Itulah yang menjadi makananmu. Katanya pada ayat 29. Dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji, Allah telah menyediakan memberikan segala apa yang diperlukan manusia dan ciptaan lainnya. Dan untuk makhluk-makhluk yang lain, Allah memberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya. Artinya, kita melihat bahwa bumi sungguh-sungguh menjadi Eden, tempat di mana manusia dan ciptaan lainnya itu menikmati segala berkat pemberian Allah. Di sanalah muncul kemuliaan Allah atas ciptaannya itu yang terus berlangsung, yang tidak habis-habisnya, tidak putus-putusnya. Di sana tidak ada penderitaan, tidak ada sakit beranak, tidak ada keluh kesah, tidak ada peluh, tidak ada kebencian, tidak ada perseteruan, dan tidak ada pertengkaran, tetapi telah menjadi rusak ketika manusia jatuh ke dalam dosa. Imago Dei itu menjadi rusak, hancur, berkeping-keping. Apa yang terjadi? Bahwa kuasa yang diberikan Allah kepada manusia untuk atas ciptaan lainnya itu yang memelihara dan melestarikannya tidak lagi sebanding dengan kehancuran dan kerusakan. Eden yang tadinya menjadi surga itu menjadi neraka bagi manusia. Alam menjadi musuh manusia. Hewan-hewan lainnya menjadi musuh manusia. Alam mendatangkan bencana dan musibah bagi manusia. Hewan-hewan dan makhluk lainnya menjadi celaka bagi manusia. Sesudah manusia itu jatuh ke dalam dosa, kerusakan semakin besar. Dan kemampuan manusia tidak sebanding untuk mengatasi kehancuran manusia dan kerusakan alam ciptaan ini sendiri. Dan itu nampak sampai pada saat ini, ibu bapak saudara-saudara, di mana kerusakan yang diakibatkan oleh COVID-19, sekalipun seluruh kemampuan dan kekuatan dan kesanggupan dunia ini dikumpulkan dan disatukan, tidak sanggup dan tidak mampu menghempang dan mengatasi kerusakan dan kekuatan COVID-19 yang menghancurkan kehidupan dunia dan manusia ini. Kita harus benar-benar sadar itu. Kemauan, keinginan, dan kuasa yang ada pada manusia tidak sebanding lagi dengan kehancuran dan kerusakan yang harus kita hadapi. Itulah sebabnya Allah sendiri hadir, datang untuk mencipta ulang manusia dan dunia ini dengan darahnya yang agung, dengan darahnya yang kudus. Allah sendiri datang menjadi manusia, menciptakan manusia itu dari yang tidak panah, sehingga tidak berakhir lagi dalam kebinasaan dan kematian, tetapi dalam hidup yang kekal selama-lamanya. Manusia yang telah rusak itu dipulihkan kembali oleh firman Allah yang kekal di dalam diri Kristus Yesus Tuhan kita. Dengan demikianlah kita umat manusia mampu kembali secara pelan-pelan tetapi pasti
memulihkan kembali kuasa, mandat yang telah diberikan Allah untuk berkuasa atas ciptaan lainnya. Memperbaiki kerusakan-kerusakan alam yang kita perbuat sendiri. Kemauan manusia yang semakin rindu untuk tinggal di bumi yang layak untuk dihuni. Kerinduan manusia untuk tinggal hidup yang damai di dalam dunia ini. Kerinduan manusia untuk berpenghuni di bumi ini dengan semakin layak, semakin lebih baik. Bukan keinginan untuk mengeksploitasi, merusak, dan menghancurkan. Hal itu terjadi Bapak Ibu Saudara-saudara dalam keselamatan di dalam Kristus yang memberikan kepada kita kasih, pengharapan, dan hidup. Kita sekarang sudah dibebaskan dari kutuk dosa manusia, dan kita dimasukkan ke dalam hidup yang baru, di mana dunia ini sekarang menjadi panggung berkat kemuliaan Allah, bukan lagi panggung kutuk oleh karena dosa bawaan Adam dan dosa kita. Inilah yang menjadi pengharapan kita, ibu bapak saudara-saudara. Bagaimana kita mensyukuri segala ciptaan Allah yang pada mulanya itu sangat baik adanya. Inilah yang harus kita syukuri. Kita dapat menerima alam ini sebagai ciptaan Allah demi kebaikan kita untuk manusia. Bukan musibah, bukan celaka, bukan kutukan. Maka kita juga harus sanggup, di mana Allah sebagai pencipta manusia, kita hidup bersama manusia-manusia yang lain, di mana manusia yang lain itu adalah sebagai rupa dan gambar Allah. Kita bertemu dengan orang lain, itu berarti kita bertemu dengan Allah sendiri. Sanggupkah kita? Kalau yang lain itu adalah ciptaan Allah, maka dalam hidup di dalam Kristus menjadikan kita sanggup hidup bersama-sama dengan yang lain dalam penuh kedamaian dan cinta kasih. Bukan kebencian, bukan iri hati, bukan kesombongan, kepungahan, kerakusan. Tetapi ketika sudah menjadi ciptaan yang baru di dalam Kristus, maka pemulihan itulah yang ada pada kita. Kita dikumpulkan bersama-sama menjadi satu sebagai ciptaan Allah yang sama, sesuai apa yang dikehendaki oleh Tuhan, supaya kita menjadikan bumi ini sebagai keberlangsungan hidup, bukan hanya manusia yang layak, yang nyaman, yang membahagiakan, tetapi juga bagi ciptaan yang lainnya. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, di dalam Minggu Trinitatis ini kita tetap percaya bahwa kuasa Allah yang diberikan kepada manusia dapat kita pulihkan kembali segala kerusakan-kerusakan yang telah diakibatkan oleh manusia itu sendiri, dimulai dari hati kita sebagai hati Allah, dimulai dengan pikiran kita seperti pikiran Allah, dimulai dengan karakter dan pribadi kita seperti karakter dan pribadi Allah yang menginginkan segala kebaikan bagi semua ciptaannya. Tidak hanya untuk diri kita sendiri, tetapi bagi siapapun hendaklah kehidupan itu menjadi baik adanya. Itulah yang sesungguhnya, bahwa kasih kepada sesama itulah yang paling tinggi. Tuhan memberkati kita, memberikan kekuatan bagi semua orang yang percaya menjalani kehidupan ini untuk semakin lebih baik, di mana bumi ini akan semakin lebih baik juga bila kita dipakai Tuhan sebagai mandatnya dalam berkuasa
atas ciptaan lainnya. Amin. Marilah kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa di sorga atas segala berkat karunia-Mu yang memelihara hidup kami sepanjang hari ini. Secara khusus di dalam persekutuan peribadahan kami di hadapan-Mu, ya Allah. Oleh karena itu Tuhan, kami percaya Tuhan senantiasa hadir dimanapun kami berada, berseru dan bersekutu dengan-Mu. Engkau Tuhan telah memelihara hidup kami, menjalani sehari-hari di mana kekuatan Tuhan senantiasa kami rasakan, sehingga kami sampai pada saat ini dapat bertemu kembali, bersekutu terlebih-lebih dengan firman-Mu. Berkatilah ya Allah firman-Mu yang telah Engkau taburkan. Biarlah firman-Mu itu menjadikan kami semakin baharu. Biarlah firman Tuhan itu benar-benar bertindak, berbuat melalui hidup kami dengan Roh-Mu yang kudus, yang membuahkan segala kebaikan melalui hidup kami hari lepas hari. Berkatilah seluruh jemaat-Mu yang hari ini datang bersekutu beribadah dimanapun berada. Berkati seluruh hamba-Mu yang menaburkan firman-Mu. Biarlah benar-benar firman-Mu itu Tuhan berbuah bagi semua orang yang mendengarkannya. Berkati seluruh jemaat kami, ya Allah, dimanapun berada. Lewat persekutuan ini, biarlah setiap orang disapa dengan firman Tuhan, sehingga sukacita seluruh warga jemaat-Mu semakin besar, sehingga setiap hari semakin dikuatkan dan semakin diyakinkan menjalani hari demi hari dengan pujian dan ucapan syukur kepada-Mu. Berkatilah pemerintah kami yang senantiasa selalu membawa kami keluar dari krisis, terutama pergumulan kami belakangan ini. Berkati juga para medis dan seluruh pasien yang sakit penyakit apapun Tuhan, sebab Engkaulah Sang Maha Tabib. Berilah kesembuhan, terutama bagi warga jemaat kami. Ada begitu banyaknya Tuhan yang menderita sakit penyakit pada saat ini, satu persatu. Kami bermohon kepada-Mu, berkatilah seluruh warga jemaat kami. Secara khusus kami berdoa kepada-Mu Tuhan pada hari ini, buat keluarga Bapak Situmorang Inang Boru Tambunan, dari sektor 5 yang Engkau karuniakan seorang anak perempuan. Berkatilah bayi tersebut ya Tuhan. Biarlah dia tumbuh kembangnya sehat senantiasa, menjadi sukacita bagi keluarga dan kemuliaan bagi Tuhan. Berkati juga orang tuanya. Berilah mereka berkat sehingga mereka sanggup membesarkan bayi tersebut menjadi anak yang disenangi di hadapan Tuhan. Kami juga berdoa berseluruh warga jemaat kami Tuhan, yang masih mencurahkan kasih sayangnya dan syukurnya kepada gereja-Mu lewat persembahan-persembahan ibadah, ucapan syukur maupun persembahan perpuluhan dan persembahan tahunan. Semakin berkati Tuhan tangan-tangan yang mencurahkan berkat-Mu bagi gereja-Mu. Cukupkan segala kebutuhan mereka, berikan kesehatan ya Allah, jauhkan dari segala mara bahaya. Dan secara khusus kami berdoa buat saudara kami Carlos Simajuntak yang hari ini masih dalam perjalanan menuju kota Pematang Siantar yang hendak mengikuti ujian tes penerimaan mahasiswa Sekolah Tinggi Teologi HKBP. Berkatilah Tuhan dalam perjalanannya, agar selamat sentosa di perjalanan dan sampai kepada tujuan untuk dapat mengikuti ujian tersebut. Berikan kesehatan, jauhkan dari segala pencobaan yang menghalangi perjalanannya, sehingga dengan sukacita dapat mengikuti ujian tersebut dan dapat memperoleh nilai hasil yang terbaik. Masih banyak hal Tuhan yang kami mohonkan kepada-Mu. Kami tidak tahu Tuhan kapan pergumulan kami ini akan berakhir, tetapi kami sudah berencana akan mengadakan ibadah minggu di gereja ini dengan mengikuti ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah kami dan protokol kesehatan Allah Bapa yang di sorga.
Kami hanya berserah hanya kepada kehendak Tuhan saja. Hanya Tuhan yang dapat membawa kami keluar dari krisis ini. Dan hanya Tuhan yang dapat kami andalkan, supaya kami dapat menjalankan dan melaksanakan ibadah tersebut dengan baik. Tetapi kami mohon, biarlah seluruh jemaat-Mu Tuhan, Engkau selamatkan dari musibah ini. Dan berikan kekuatan, ketabahan dan kesatuan hati bersama seluruh warga jemaat agar tidak takut, tetapi dengan mengikuti hikmat yang daripada Engkau Tuhan. Kami percaya suatu saat dalam waktu yang akan dekat ini kami dapat beribadah bersama-sama dengan seluruh jemaat kami di tengah-tengah gereja ini, ya Allah, sehingga kami semakin bersukacita kembali untuk memuji memuliakan nama-Mu. Berkatilah Tuhan seluruh petugas ibadah kami pada saat ini, seluruh song leader, musik, kru, media online kami. Beri kesehatan, berilah ketenangan, berikan sukacita, agar semakin bersukacita dalam memberikan pelayanan yang terbaik bagi Tuhan, sehingga nama-Mu tetap dimuliakan baik dalam keadaan seperti apapun. Sepanjang hari ini kami mau serahkan hidup kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Terimalah Tuhan doa kami ini yang kami sampaikan melalui nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Mari kita puji Tuhan sambil kita mengumpulkan persembahan 1 dan 2. Semesta, Kaulah yang maha mulia, sungguh besar karunia yang Kau beri. Kasih-Mu nyata terjelma di sinar surya yang cerah, di sawadan tuayannya yang Kau beri. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Ya Tuhan Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, kuduslah Tuhan, dan seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah dan muliakanlah Engkau sampai selama-lamanya, oleh karena kami dan seluruh gereja-Mu telah menerima pengasihan-Mu. Kini kami penuh sukacita karena Tuhan telah memperlihatkan dan menyatakan diri-Mu, kasih dan pengasihan-Mu
kelapangan hatimu, keampunan dosa, kehidupan yang kekal, harta surgawi, serta penghukumanmu kelak. Semuanya itu tidak ternilai karena yang tidak pernah dipahami manusia yang kau ungkapkan kepada kami, yang belum pernah dilihat manusia yang kau nyatakan pada kami, yang tidak pernah dirindukan manusia yang kau anugerahkan kepada kami, yang tidak dapat diberikan dunia ini yang kau limpahkan kepada kami. Oleh karena itu kami menyerahkan kepadamu tubuh, jiwa, roh, dan segala yang ada pada kami, agar Tuhan melayakkan kami menerima kerajaan-Mu di dunia. Engkau yang menciptakan kami, maka kami lahir ke dunia ini. Tuntun dan perbaharuilah kami, agar dilahirkan kembali untuk menjadi pewaris dunia yang baru kelak. Dengan segala kerendahan hati kami, membuka hati kami menjadi singgasana-Mu. Tuhanlah yang bekerja dan memberi kuat dalam diri kami, dan Tuhan jugalah mengakhiri pekerjaan yang telah Tuhan awali pada kami, di mana Tuhan telah memeteraikan nama-Mu kepada kami melalui baptisan kudus yang telah kami terima. Engkau adalah Tuhan dan kami milik-Mu. Jauhkan kami, hati kami dari sifat-sifat buruk, tetapi anugerahkanlah kami dengan sikap yang baru, agar perilaku kami suci sebagai pertanda bahwa kami mensyukuri. Beri kami kekuatan agar kami disanggupkan melakukan hal yang Tuhan perintahkan. Pertanda kami telah menjadi anak-Mu yang menjadi pewaris hidup yang kekal. Tetapkanlah berita Injil di dalam hati kami agar kami selalu dikuatkan selama berada di dunia ini. Dengan kuat kuasa Roh Kudus teguhkan iman kami sampai kepada ajal kami, sehingga sampai kepadamu ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Shalom. Selamat bertemu kembali Bapak Ibu di gereja kita ini. Jangan takut, Tuhan beserta kita. Amin. Shalom. Selamat hari Minggu Abang Inang di Hita Saluhuna. Jangan takut, bersama Tuhan kita akan melalui badai COVID-19 ini. Tuhan memberkati. Horas, horas, horas.